Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mahendra dari kelas 21 dengan NPM 20191011513 dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan mata kuliah Hukum Internasional dengan kasus West Concerning at Timor Portugal, Australia. Telah Timur adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kawasan perairan antara Pulau Timur Indonesia dan Australia. Batas laut antara Australia dan Indonesia dinegosiasikan pada tahun 1972. Tetapi bagian dari batas tersebut masih dalam perselisihan karena Portugal yang waktu itu mengklaim wilayah atas Timor Leste memutuskan untuk membatalkan mengikuti negosiasi tersebut. Telah Timur bukan merupakan persoalan baru, melainkan sudah menjadi sengketa sejak Timor Leste masih merupakan bagian dari koloni Portugal. Persoalan ini dimulai sejak pemerintah Indonesia dan Australia menyepakati penetapan batas maritim antara kedua negara pada tahun 1971 dan 1972. Perjanjian tersebut dapat dicapai dengan mudah karena ada persamaan persepsi kedua negara terhadap hukum laut internasional. Namun, tidak demikian dengan batas maritim antara Australia dengan sebagian wilayah Pulau Timor yang masih merupakan koloni Portugal. Portugal memiliki pandangan hukum yang berbeda untuk menetapkan batas maritim, sehingga kemudian menyisakan celah wilayah maritim yang belum terselesaikan antara Australia dengan bagian timur Pulau Timor. Portugal menghendaki penarikan garis tengah sebagai jalan keluar, sedangkan Australia menginginkan penarikan garis batas berdasarkan Konvensi Jenewa 1958, sebagaimana penetapan batas maritim dengan Indonesia. Setelah dekolonisasi dari Portugal dan kemudian Timur bergabung dengan Indonesia pada tahun 1976. Penetapan batas maritim telah Timur menjadi masalah antara Australia dan Indonesia. Memulai perundingan pada tahun 1979, terjadi perbatasan prinsip antara pemerintah Australia dan Indonesia, sama dengan yang terjadi antara Australia dan Portugal. Pemerintah Australia menginginkan penetapan batas di Laut Timor merupakan garis lurus yang menghubungkan garis-garis batas yang telah disetujui kedua negara pada 1971 dan 1972. Pemerintahan Indonesia saat itu menolak pendekatan ini karena merasa telah dirugikan dalam perundingan sebelumnya. Terlebih setelah hukum laut internasional baru dihasilkan oleh Konvensi 1982, UNCLOS 1982, kemudian menjadi dasar hukum pengganti Konvensi Jenewa pada tahun 1998. Yang mendasari perjanjian sebelumnya. Berlangsung hingga 1989, perundingan kedua negara hanya menghasilkan perjanjian yang menetapkan pembagian pemanfaatan kekayaan alam di dasar Laut Timor. Sedangkan batas maritim masih belum disepakati hingga kemudian Timur memisahkan diri dari Indonesia.
Setelah memisahkan diri, Timor Leste menyepakati perjanjian terkait Laut Timur dengan Australia pada tahun 2002. Namun, masih belum ada penetapan batas maritim yang permanen. Berarti dapat bisa dirubah. Bahkan pada tahun 2006, kedua negara sepakat akan menunda pembahasan penetapan batas maritim permanen hingga 50 tahun dan meneruskan pembagian rata pendapatan dari ladang migas Greater Sunrise sebagaimana yang sebelumnya disepakati Australia dan Indonesia. Jadi perjanjian ini kemudian dianggap tidak valid oleh Timor Leste dengan menyatakan bahwa Australia telah melakukan kecurangan atau penyadapan yang melibatkan Australian Secret Intelligence Service atau ASIS selama proses perundingan. Baru setelah mengajukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 dan melewati proses panjang, kedua negara menyepakati batas maritim permanen. Sekian lamanya kompleksitas sehingga sengketa Laut Timur, yaitu faktor sejarah dan perkembangan hukum laut internasional, merupakan penyebab utama proses penyelesaian menjadi berkepanjangan, dan karena kompleksitas itu pula penyelesaian sengketa ini perlu menjadi perhatian Indonesia. Penyelesaian sengketa celah timur dapat saja mempengaruhi kedaulatan terbatas Indonesia terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan celah timur. Mekanisme penyelesaian yang akhirnya dipilih oleh Australia dan Timor Leste juga dapat menjadi pertimbangan Indonesia dalam mengelola batas maritim dengan kedua negara tersebut. Masalah yang terlibat dalam kasus ini beragam dan saling terkait. Meskipun tiga tema luas dapat dilihat masalah prosedural yang timbul dari non-peserta dalam prosesnya, implikasi institusional dan substantif dari penentuan nasib sendiri dan pertanyaan hukum PBB. Dalam persidangan tersebut, kedua pihak menunjukkan kesesuaian mengenai isu-isu yang mendukung kasus tersebut. Kedua pihak juga mengakui bahwa hak rakyat Timur atas penentuan nasib sendiri. Status Timur sebagai wilayah yang tidak berpemerintah selama berjalannya persidangan. Jadi persidangan sedang berjalan, status Timur itu tidak memiliki pemerintah selama persidangan itu berjalan. Australia sudah berulang kali memberikan argumen bahwa hak Timur untuk menentukan nasib sendiri adalah masalah bagi organ-organ PBB yang bertanggung jawab. Portugal ditolak permintaannya oleh pengadilan dengan peraturan De Nova, di mana Timur tidak mempunyai kesepakatan untuk mempertahankan dirinya dan hanya dapat dari kekuatan UN yang membuat penentuan, dan yang merancang Timur adalah dari kalangan non-wilayah pemerintahan sendiri, di mana Portugal mempunyai kekuatan administrasi.
Sebenarnya hak Timur Timur dalam mempertahankan dirinya dan juga statusnya sebagai non-wilayah pemerintahan sendiri bukanlah menjadi pokok perselisihan antara Portugal dan Australia. Dalam pernyataan ini, Australia mengajukan permohonan lisan, yaitu kasus ini bukanlah tentang apakah rakyat Timur Timur berhak mempertahankan diri. Portugal mengatakan bahwa Timur Timur dapat melakukannya, begitu juga dengan Australia. Dan dalam putusan akhir, pengadilan menyatakan bahwa pengadilan menolak kasus Portugal dengan alasan bahwa ia tidak memiliki yurisdiksi dan belum berhasil melakukan pengamatan pada hal-hal seperti penentuan nasib sendiri di sepanjang jalan. Timur Timur merupakan wilayah koloni Portugal datang ke wilayah Timur Timur dan menjajahnya pada abad ke-16. Sempat beberapa kali diduduki wilayah Timur Timur oleh beberapa negara asing, namun tetap kembali ke tangan Portugal wilayah Timur Timur. Pada tanggal 28 November 1975, Timur Timur mendeklarasikan kemerdekaannya atas Portugis sebagai negara yang berdaulat. Namun, setelah pendeklarasian, Timur Timur masih mengalami konflik dalam tubuh negaranya sendiri. Setelah pergolakan panjang, maka Timur Timur bergabung dengan Indonesia sebagai provinsi ke-27. Jadi Timur Timur ini pernah bergabung di Indonesia sebagai provinsi yang ke-27. Namun hal ini tersebut tak bertahan lama, dan Timur Timur memutuskan untuk merdeka dan memisahkan diri dari Republik Indonesia menjadi suatu negara yang baru dan berdaulat. Apabila negara dikatakan sebagai suatu negara baru yang berdaulat, pasti memiliki syarat? Ya. Salah satunya adalah syarat mendapat pengakuan dari negara asing bahwa ada sebuah negara baru. Untuk upaya yang dilakukan Timur Timur dalam mendapatkan sebuah pengakuan yang dimaksud adalah adanya referendum Timur Timur, atau alasan mengapa dilaksanakannya referendum. Referendum adalah karena tuntutan dari para rakyat Timur Timur karena terdapat konflik antara dua pihak, yaitu pihak pro integrasi yang dimana pihak ini menginginkan tetap bersatu dengan pemerintahan Indonesia, dan pro kemerdekaan yang dimana pihak ini menginginkan berpisah dari Indonesia dan ingin melepaskan diri menjadi negara sendiri yang merdeka. Mereka memperdebatkan status politik dari Timur Timur dengan keinginannya masing-masing. Pada tahun 1998 merupakan puncaknya konflik antara pihak tersebut dengan adanya demonstrasi besar-besaran yang menginginkan agar terlaksanakannya referendum tersebut. Mengapa? Karena rakyat pada masa itu menolak otonomi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Referendum ini menjadi awal merdekanya dan terbentuknya negara Timur Timur. Salah satu pengakuan sebagai syarat adanya negara adalah dengan adanya referendum ini. Dalam referendum ini, Indonesia telah mengakui bahwa Timur Timur adalah sebuah negara yang merdeka. Berarti Indonesia sudah melepaskan Timur Timur dari Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa pengakuan dari negara Timur Timur ini adalah salah satunya dengan terjadinya referendum ini. Pemisahan Timur Timur dari wilayah Republik Indonesia berkaitan dengan masalah suksesi negara. Namun pasca kemerdekaan Timur Timur ada masalah yang diperdebatkan, yaitu apakah terjadi perubahan kedaulatan atas wilayah tersebut atau hanya pada
tetap memiliki kekuatan itu atas apapun dasar. Setelah menarik diri dari Timur, ada kemungkinan bahwa kekuasaan kemudian dapat beralih ke negara lain di bawah hukum internasional umum. Pengadilan kemudian memberikan deskripsi singkat tentang sejarah dan keterlibatan Portugal dan Indonesia di wilayah Timur dan sejumlah dewan keamanan dan resolusi Majelis Umum Timur. Lebih lanjut menggambarkan negosiasi antara Australia dan Indonesia yang mengarah ke perjanjian 11 Desember 1989 yang menciptakan zona kerjasama dalam antar provinsi. Untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.